sudah berada di base camp Sindoro via Kledung. Sindoro cerah mantap. Kelas 3 guys. Halo, gue Kevin Anggara. Oke, jadi ini adalah video gue akan menceritakan pengalaman gue naik gunung untuk pertama kalinya. Kenapa gue upload di channel pertama? Karena pertimbangannya adalah yang ngebedain nih, kenapa gue memutuskan buat upload sebuah video di channel pertama atau channel kedua adalah kalau lebih susah, effortnya lebih susah, itu akan gue upload di channel pertama. Karena naik gunung itu effortnya susah banget, makanya ini gue upload sekalian ada di channel pertama. Gue juga memutuskan buat nggak cuman upload klip-klip selama naik gunungnya, karena kayak ada bolong-bolongnya juga di mana kondisi nggak memungkinkan gue buat ngerekam, jadi gue akan masukin di sela-sela itu talking head kayak gini, gue menceritakan. Dan gue juga udah nyatet, bukan skrip sih, lebih ke outline apa aja yang akan gue ceritain. Dan banyak banget nih, biar runut ya dan terstruktur ya. Lebih ke ini, kenapa gue udah ngomong kayak gini ke depan kamera, biar lebih lengkap aja ya, jadi nggak cuma sepotong-sepotong dari klipnya. Gue akan mulai dengan cerita kenapa awal mulanya gue tiba-tiba naik gunung. Sebenarnya nggak tiba-tiba juga ya, karena ya kan kita pasti registrasi dulu tuh di base camp. Nggak mungkin kita tiba-tiba naik gunung, gitu nggak bisa. Alasannya sebenarnya pengen nyobain aja. Gue dan teman-teman tuh pengen nyobain rasanya camping tuh seperti apa. Cuman kan kalau camping dong kan nanggung ya, jadi mendingan sekalian camping yang naik gunungnya yang 2 hari 1 malam gitu. Jadi kita ada camping 1 malamnya. Waktu itu tuh ngumpul lagi Imlek tuh di rumah Wendy. Terus habis itu kami ngobrol-ngobrol dan nanya-nanya soal gunung, pergunungan lah ya, karena Wendy kan sering naik gunung. Terus setelah riset, diputuskanlah kalau kami akan mendaki Gunung Sindoro. Katanya aman buat pemula. Terus habis itu singkat cerita dari situ langsung bikin grup WhatsApp. Isinya berempat, ada gua, Devin, Kelvin, sama Gea. Nah, di antara 4 orang ini yang udah pernah naik gunung itu cuman Gea. Nah, Gea tuh temennya Wendy ya, yang sering naik gunung juga lah. Udah 9 gunung tuh katanya. Terus katanya, ya Sindoro aja, Sindoro aman kok buat pemula. Nah, 3 orang termasuk gue nih, gua, Kelvin, sama Devin, itu nggak pernah sama sekali naik gunung. Jadi kami percaya aja ya. Mau kemana bang? Naik gunung? Emang bang naik gunung. Terus akhirnya diputuskan kalau kami akan mendaki di bulan Maret, karena biar nggak kelamaan gitu janjiannya. Biar kalau di atas Maret tuh, karena takutnya kami ada jadwal-jadwal lain. Terus akhirnya diputuskanlah tanggalnya tuh tanggal 15 sampai 16 Maret. Itu adalah tanggal dimana gue ulang tahun ya. Jadi gue karena udah janji juga, jadi mau pas gue ulang tahun juga nggak apa-apa, kita mendaki aja. Terus kenapa juga di bulan Maret? Sebenarnya kami nggak jadwalin mendaki bulan Maret, kayak kami nggak lihat ininya kayak musim hujan atau musim kemarau ya. Tapi di bulan Maret itu kebetulan lagi bulan puasa. Nah, kalau bulan puasa itu biasanya yang mendaki gunung itu lebih sepi. Dan singkat cerita, hari H itu total pokoknya kami mendaki, grupnya tuh isinya berempat, gua, Kelvin, Devin, sama Gea, dan ada 2 lagi. Yang pertama itu tour guide-nya, private trip gitu, ada tour guide-nya, sama satu lagi itu porter sharing. Jadi buat logistik dan segala macam. Cuman kalau kata Bung Firsa Besari, porter itu adalah local heroes, anjay. Jadi perjalanan itu dimulai dari kami naik kereta dari Jakarta, dari stasiun Gambir ke Semarang Tawang, itu memakan waktu 6 jam. Terus habis itu dari Semarang Tawang, stasiun Semarang ke base camp Sindoro via Kledung itu memakan waktu sekitar 2 sampai 2,5 jam. Dan pertama kali sampai stasiun Semarang itu kami mencoba untuk boker dulu ya, biar kami tidak boker nanti di atas. Nah, gue juga sebenarnya kalau dari gue sendiri, gue ngelok nih tanggal-tanggal gue boker tuh kapan-kapan aja. Jadi gue bisa prediksi. Misalkan kayak setiap 2 hari sekali gue boker. Nah, itu gue udah melalui perhitungan itu sebenarnya gue udah aman. Jadi gue nggak akan boker di atas. Tapi buat make sure lebih aman lagi, gue pengen sebelum mendaki coba boker sekali lagi gitu. Percobaan pertama di stasiun Semarang gagal, hanya nice try aja ya. Terus pertama kali nyampe base camp juga langsung nyobain buat boker lagi, dan nice try lagi, gagal lagi. Terus habis itu di base camp nyobain 2 kali. Percobaan kedua itu setelah makan di warung, sarapan Indomie gitu. Habis itu kami coba lagi dan gue yang berhasil. Ya, gue berhasil, jadi kayak oke, gue selama nanti di atas gunung gue tidak akan boker, aman.
Sudah berada di base camp Sindoro via Kledung. Ini gue ada outfit anak gunung banget, Agung anak gunung. Nah sebelum berangkat nih mau sarapan dulu, sarapan Indomie, ada warung di sebelah. Tadi nyampe sini masih pagi-pagi buta, masih gelap, sekarang udah terang. Dan dari tadi tuh kami lagi coba berusaha untuk kayak, ayo biar bisa boker di sini, biar nanti ketika di atas nggak boker lagi. Cuman susah juga. Cuman ya udahlah, kalau misalkan harus boker di atas ya udah, yang terjadilah. Ini base campnya masih sepi. Gokil. Udah latihan nih gue pakai beginian nih. Aman. Di depan doang 5 menit. Nah, di warung tuh sarapan Indomie, terus kami ngobrol sama sesama pendaki gitu. Anak gunung banget ya. Ngobrol sama sesama pendaki yang akan ngedaki juga. Pemanasan dulu ya semuanya. Siap, terima kasih. Waduh, rapet banget nih. Kami memutuskan tuh pengen mulai naik itu jam 9 pagi. Cuman begitu udah pemanasan, pengen mulai start naik ojek, tiba-tiba hujan. Gerimis gitu. Jadi memutuskan buat oke, kita tunda dulu sekitar setengah jam, kita lihat dulu nanti hujannya lebih reda apa enggak. Ini udah siap tapi tiba-tiba hujan langsung. Jadi harus nunggu dulu biar agak aman ya. Habis itu kami coba tidur di base camp. Itu tidur paling enak ya, baru mau masuk deep sleep itu tiba-tiba udah dibangunin buat ayo kita coba berangkat sekarang. Dan berangkat dari base camp ke naik ojek ya ke pos 1,5 itu jam 10 pagi. Naik ojeknya tuh memakan waktu sekitar 10 menit. Dan untuk pengalaman yang lebih imersif, gue akan memasukkan full ya. Kayaknya nih akan gue masukkan. Ini pengalaman naik ojek gue yang paling serem ya. Karena kagak ada remnya tuh, digas mulu ya. Kayak digas mulu tuh. Let's go. Kira pakai jas hujan. Berapa menit ini, Pak? 10 menit. Oh, berapa? Oh, oke. Kalau yang naik lagi bisa, yang pelangnya berdua. Dari mana, Mas? Dari mana? Apa? Dari mana? Dari Jakarta. BSD Pak ya, Jakarta. Kenceng banget ya. Mulai nanjak, mewek. Oh, pegangan. Ya, boleh.
loncat. Ya. Ada. Enggak Pak, baru pertama kali nih Pak. Waduh, terbang. Masuk kuliah Mas? Saya udah lulus Pak. Iya. Siko siji kok. Oke. Sudah Mas. Ya. Oke, saya nomor Pak. Ya Pak. Terima kasih banget Pak. Ya. Wah gila. Sejago-jagonya lu naik motor. Yuk, bro. Bro, Itu lebih susah daripada, wah lebih parah dari wahana Dufan yang paling ekstrim. jago-jagonya lu naik motor ya. Wah gila. Kita lihat ya reaksi orang-orang nih. Gimana Vin? Habis ini aja Pak. Oh ya. Gokil. Kita lihat satu lagi. Kita lihat nih. Motor terseram dalam hidup gua. Iya sama. Sama, gila. Kita ada apa-apanya. Gimana rasanya? Mantap. Gila. Iya. Udah. Nyampe sebelah pos 2 kentongan. Enggak. Sini aja deh. Sini aja nggak apa? Jantung lebih penting ya. Wah, kenapa? Kenapa nanya? Kenapa? Rutenya. Oh, aman, Pak. Pas hujan dulu ya. Hah? Minta yang pelan ini. Lu minta pelan kali kita. Yo gua hampir tabrakan. Wah, gila. Ini semua kerekam nih di sini nih. Ngeri banget. 8 menit ada nih. Nah, dari berhenti naik ojek itu kami nyampe di hampir ke pos 2. Cuman sebenarnya bisa lebih mentok lagi, cuman kami memutuskan buat turun di situ karena kalau misalkan lanjut lagi itu nambah sekitar 20.000. Cuman sebenarnya sih gua kalau disuruh bayar mau aja gitu biar nggak capek jalan sebenarnya ya. Itu tadi pengalaman naik motor paling seram dalam hidup seluruh umat manusia. Nah, abis ini ajak naik zooming deh. Iya. Ajak sama itunya aja. Kan gua pakai Jalan enggak rata. pakai deker tutup nih. Belok. Udah, sok. Ya nggak, abis ini nggak akan zooming. Lu minta Ucil bawa sampai. Ada tuh jalur yang gua aneh ini kamu tidak. Rosi pun ngeliat itu kayak wah. Pensiun Rosi. Nambah berapa kilometer lagi kalau 20.000 sampai pos 2. Lumayan sih, lumayan banget. Tapi ya udahlah biar kita ngerasain tuh. Lihat jalan kita. Kelihatan pohon jatuh tuh. Itu Obstacle baru kayaknya. obstacle. Nanti jatuh gitu. Bagi manusia. Ngeri banget nih sebuah pengalaman yang wah gila Ada sih. karakter, ada obstacle, ada. Kita boleh camping sini aja nggak nih? Di sini nih. Kayak enak nih. Aman nih dari hujan. Nah, sebelum memutuskan buat mulai hikingnya nih, coba pemanasan sekali lagi sembari porter kami namanya Mas Ucil itu katanya masih bisa nih sampai ke depan naik motor. Jadi dia coba bantuin bawa carrier kita. Jadi ya lebih membantu gitu. Jadi lebih enteng jalannya. Apa nih carriernya aku bawain sampai Siapa? carrier semua. Hah? Boleh. Carrier semua. Bisa muat. Berempat ini. Carriernya ntar saya turun lagi nggak apa-apa. Ya udah. Oh, sampai pos berapa? Sampai dipentokin Sampai nih. pentokin. Sampai pentokin. Oh, karena bawa motor ya Iya. sekalian. Boleh sih. Boleh. Banget. Boleh banget. Oh. Ya, jadi Timbang. ini carrier kita satu-satu dibawain ya ke atas. Tapi ganti-gantian naik motor. Tadi tuh udah pemanasan, cuman pemanasan ulang lagi ya. Kepotong hujan. Udah deep sleep.
hampir masuk Pasok RM. Kalau dibilang, wih manja banget sih gitu dong. Emang. Emang. Kan pemula nih yang tiga cowok ini baru semua. Tapi kata Bung Fiersa Besari ya, itu bukan porter. Saya local heroes. Emang gila sih. Tadi kami nyobain apa namanya? Tasnya. Wah, gila 15 kilo. Itu katanya masih enteng. Bisa ketarik ke belakang. Standarnya 25. Kayak ngerasain tuh sebagai penumpang roda tuh udah. Iya, jatuh. Kayak udah mau bakal jatuh. Gue udah Bakal mikir, jatuh. aduh ini nggak pakai helm, gue nggak pakai helm. Wah, keren. Lu udah dari belakang gua tadi. Kan kayak ada tuh. Iya, ada sekali. Skip Abis banget. ini gue ajak kalian naik ojek Sumbing, sumpah. Di depan Di depan duduknya. dengan jalan seperti tadi. Jalannya lebih ekstrem dari tadi. Itu lu ngerasain terbang lu. Terbang, beneran terbang. Lebih ngeri ojeknya daripada naik gunungnya sih kayaknya. Kayaknya iya deh. Kalau ini tuh harusnya warung ya. Kalau Iya. Pas satu udah kita lewatin. Yang ada gapura tadi itu bukan. iya, gua pas lewatin Gapura Itu impas gua takut tuh. Bubu di atas pendek gapura. Apa ya sih Doro? Cerah. Cerah, mantap gitu ya. Cerah, mantap. Oke. Mantap, oke. Oke. Ini sampai untuk Sindoro, cerah, mantap. Wih, ditinggalin aja ya. Let's go, mendaki. Wih, ini langsung medannya ini banget. Apa? Baru Berapa derajat ini cuy? Baru 5 langkah. Kemiringannya. Nggak kelihatan kalau di video. Anjay. Wah, Waduh. Cok. emang beneran coy. Baru mulai udah ngap. Gua nggak bisa turun ambil kamera nih. Sampai jumpa di pos 3. Review 100 meter pertama ya. Ini gila. Karena gue baru pertama kali naik ini. Wah, ini terjal banget. Ya, jadi ujung-ujungnya carrier kami dibawain naik motor. Jadi nih sling doang, wah ngaruh banget. Jalan jadi lebih enteng. Lagi pas dulu bawa lagi lu kayaknya. Iya dong. Wah, ini banyak. Sesampainya di pos 2, istirahat sebentar. Perjalanan dari turun ojek sampai ke pos 2 itu memakan waktu sekitar 50-an menit. Jadi jam 11 pagi tuh udah sampai di pos 2. Hampir 22. Hah? Baru mau 22? Saya berarti masuk. Gila, hebat. Dua juga. Ya, lu 22 juga? 22 juga? Bapak ibu gua kecil-kecil semua kan? Iya, tapi keturunan. gila. Stamina. Mantap banget. Terjauh banget. Dari pos 2 kami mau jalan ke pos 3 dan yap, hujan. Tiba-tiba hujan dan sleting jas hujan gue copot. Semangat. Semangat bang. Gila. Bentar Bang, sejenak. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 tempat kami camping, campgroundnya itu full hujan. Jadi itu pengalaman
Aduh, pengalaman yang chaos ya, itu sempat bikin gua kapok juga kayak, aduh ini baru pertama kali mendaki gunung nih, langsung kena hujan nih. Jadi banyak juga sebenarnya momen gue diem kayak memproses semua yang terjadi kayak, ya udahlah, gimana lagi nih, harus naik, nggak bisa mundur lagi gitu, jadi naik aja lah. Karena hujan nggak sempat ngeluarin kamera, jadi nggak begitu banyak ngerekam. Sampai pos 3 tempat campground itu masih hujan, dan sampai pos 3 itu jam 12.30-an. Jadi dari base camp sampai pos 3 itu memakan waktu kurang lebih 2,5 jam. Akhirnya sampai camp 3. Kalau nggak salah. Iyalah. Misi. Nggak ada ini Basah dong kita. Tidak stop sampai situ, keribetan lainnya muncul. Jadi gua setenda bertiga ya, sama yang cowok-cowok, sama Devin sama Kelvin, kami setenda bertiga. Posisinya pas nyampe itu basah, jadi kami harus masuk satu-satu, pelan-pelan. Pokoknya itu keadaan yang sangat ribet ya, karena aduh gimana ya, kita harus dalam kondisi basah, harus ngeluarin apa? Iya, kita harus buka jas hujan, masukin tas satu persatu, buka sepatu. Ya kan kos kaki tuh basah ya, karena airnya tuh masuk gitu ke sepatu, jadi sepatu kami basah semua. Terus harus mulai keluarin sleeping bag sama matras itu dari di tas carrier itu paling bawah. Dan sebelum itu kami juga harus ganti baju gantian. Kami ganti baju trekking ke baju buat kami istirahat, kami tidur. Itu gantian tuh ya. Jadi siapa yang lagi mau ganti, pokoknya 2 orang lainnya tuh ngeliat ke arah yang lain gitu. Sambil yang di belakang tuh ganti sampai celana dalam kan, ganti kan. Jadi yang ribet tuh ya itu, lu harus masuk tenda bertiga dalam kondisi basah-basahan. Ini bukannya kita yang rapi dan bersih banget, cuman kan rasanya nggak nyaman kalau misalkan kaki lu nih basah, terus habis itu lu harus lepas. Aduh, itu susah dijelaskan gitu ya. Terus ini kita gimana bang, langsung ganti baju, keringin badan? Iya, harus. Oke. Wah, darah? Enggak, tapi bukan. Gila. Finally. Bisa kau syuting kan? Ini Minum. pengalaman yang membuat gua sangat kapok ya. Lumayan sih. Lumayan mas. Lumayan. Gila mas. Lumayan banget. Parah. Beratnya lumayan ya. Summit lebih parah nggak mas? Ya, sih. Kok ketawa gitu? Iya. Ya, thank you mas. Tutup dulu. Tidur Foto sih dulu. sumpah. Kita bantu. Makan siangnya nasi bungkus yang udah dibawa dari awal ya, dari base camp udah disiapin. Hujan. Gila, tenda bertiga. Lihat aja ke depan. Gokil makan. Mana nasi bungkus gue ya tadi ya? Sat, ada makanan nih. Gila nih. What a view. Let's go. Ini masih gerimis dikit sih. Back udah mulai pegel-pegel. Iya anjir. Sekarang jam berapa? 1.30 ya? 13.39. Ya, setengah 2 ya. Sudah makan siang. Sudah bang. Nongkrong tidur sih. Tidur sih. Ini jadi rencana kami mau tidur terus bangun lagi sore ya, jam 4 atau jam 5. Masak. Hah? Masak. 4 atau jam 5 kan? Iya. Masak kari. Gua kan ini dokumentasi. Gua kan kayak cuman ini lagi masak kari guys. Terus habis makan malam yang lumayan early itu kami bakal tidur terus bangun lagi jam 2 jam 3 ya. Jam 2 jam 3 pagi buat ke summit 4 jam. Iya. Bagus banget. Nanti aja kalau udah terang. Ntar ya. Iya, tahu. Jarang lihat kabut. Iya, jarang lihat kabut. Wih. Enak banget. Nah, ini sepatu gue. Ini kan bagus. Wih, bagus sumpah. Kalau lagi sekarang. Ntar kita. Ada kabut. Keren banget. Vin, lo mau nggak? Sendal? Emang ada? Ada lagi. Ntar ya. Oh ya udah, kita jalan berdua dulu ya. Kasih gue pin, situ pin. Sendal gua mana? Tuh. Ini. Kok kagak jadi minjem? Ini. Bisa gue pinjemin buat Devin. Oh. Gue pakai punya lo dulu. Pos 3. Saya baru sempat video. Akhirnya. Pos 3, let's go. Gila.
chaos banget tadi hujan. Cuman akhirnya udah sampai dan yap aja. Nih, pegang papan. Baru nyampe pos 3. Wih. Wush. Let's go. Pos 3 guys. Gila, legend. Suasana sekarang berkabut. Ini kita orang kota jarang lihat kabut ya. Jadi agak norak. Ngeri banget tuh sampai nggak kelihatan loh tenda kita di situ. Seperti Silent Hill ya. Iya. Ini nggak usah pakai mic lagi nih, bagus loh. Apa? Bagus. Wih, bagus lah. Ini gue bisa lihat juga kan dari depannya ada. Iya. Terus besok kami lanjut tidur siang di tenda, kehujanan. Posisinya kami cuma tidur pakai sleeping pad, pakai matras. Kami belum keluarin sleeping bag-nya. Ini posisi gue tidur kan di tengah ya. Ini posisi gue tidur tuh, hujan, bocor tuh. Ciprat-cipratan tuh. Jadi gue keluarin buff masker gue buat nutup mata gue gitu biar kagak kena cipratan, biar gue bisa tidur. Habis itu bangun lagi sore sekitar jam 18, jam 6-an sore gitu, kami masak kari buat makan malam. Jadi udah bawa kari paste-nya gitu ke atas ya. Masak dulu kita. Si cowok-cowok lagi pada nggak bisa keluar tenda. Padahal view-nya bagus banget. Bisa keluar tenda gara-gara pada nggak bawa sendal. Sekarang kita mau masak dulu. Ini juga ngasih air doang ya. Masak dulu. Ada ayam, bumbu kari karena kita mau masak. Wah, nanti telu gimana? Telu kita konsumsi. Kita mau masak kari Jepang. Jadi ini bahan-bahannya. Sekarang mau motong ayam dulu. Oh, motongin bawang. Nggak ada yang bantuin motongin bawang, nggak ada yang bantuin ngupasin motor. Ada sebentar. Tolong dong. Udah ini. Kentang mana kentang? Ini kentang. Nah, situasi terkini. Kentang udah, wortel mengecil. Terus Berapa lama lagi nih jadinya nih? Setengah jam. Setengah jam. Dan rencana buat summit itu jam 2 atau jam 2.30-an pagi. Oke, jadi nah, part yang paling apa ya, bukan plot twist juga, part yang paling kena banget buat gua adalah di saat ini terjadi. Jadi gua akan ceritain ya. Setelah makan kari kami tidur jam 7-an gitu untuk bangun jam 2.30 pagi ya. Nah, ini kondisinya nih, ini ada 5 orang ya di sini. Jadi ini ada penonton nih, ada penonton live nih. Kami kan akan tidur dari jam 7, rencana bangun jam 2 pagi, sarapan, habis itu ke summit. Nah, itu kondisi hujan tuh. Hujan, tiba-tiba tuh jam 9-an gue kebangun. Ya kan, gue kebangun, kebelet. Apa ya, itu kan kaos kaki terakhir kita ya, buat apa, buat mendaki. Dan kita nggak bisa sembarangan keluar, karena pasti akan basah, sepatu kami masih basah tuh. Jadi begitu gue memutuskan buat keluar, ya udah gue udah harus, ya udah begitu masuk lagi, ya udah basah gitu sleeping bag gue, ya udahlah, karena itu tidur terakhir juga. Gue kebangun jam 9 terus pengen kencing gitu karena kebelet aja gitu, tiba-tiba kebelet. Cuman gue mikir apa gue lanjut tidur aja ya karena kencingnya nanti aja. Cuman tuh masih lama, sampai jam 2 tuh masih lama, masih ada beberapa jam. Terus gue memutuskan buat ya udahlah gue kencing aja kali ya. Ke depan tuh gue sendiri kan. Lu pada tidur kan? Ya, gue kencing tuh ke depan tenda. Gue kencingin ini tendanya G ya. Enggak. Ini gue setelah kencing balik ke tenda dengan posisi gue nggak lepas kaos kaki karena ya udah basah, gimana? Gue coba tidur. Kebangun lagi jam 10. Nah ini dia ceritanya. Sampai batuk. Gue yang naik gunung, gue yang batuk. Jadi tiba-tiba gue kebangun lagi jam 10. Ini kan posisinya sebelum tidur kami udah packing buat tas kecil ya, buat yang summit ya. Nah kondisinya adalah gue kebangun kayaknya jam 22.45 deh. Terus gue deg-degan. Terus gue nggak pernah merasakan apa yang gue rasain itu. Ini gue tiba-tiba deg-degan dan gue langsung pikiran gue kemana-mana. Ini gue langsung coba ngeraba kaki gue nih, kaki gue dingin. Iya kan, padahal pakai kaos kaki. Ini apa karena basah? Karena kan apa ya, jarak kita tidur tuh ke tenda kakinya tuh pas ya. Jadi mungkin karena kaki gue kena deket sama tenda yang bagian luar, jadi kena hujan jadi dingin. Nah terus gue coba pegang kaki gue, ini kenapa dingin? Nih apakah
sebenarnya gue kedinginan tapi gue nggak ngerasa kedinginan gitu. Apakah gue udah takut nih, ini apakah gejala hipotermia, karena kan nggak pernah tuh. Itu gue langsung kayak kena mental, gue langsung tiba-tiba semua pikiran muncul. Gue langsung ada pikiran kayak oke, ini minuman gue kan, kami bawa masing-masing bawa 2 aqua gede ya, yang 1,5 liter itu ya, 1 liter apa 1,5 liter itu kan tinggal 1 ya, semuanya tinggal 1 tuh. Nah, masalahnya kami tahu perjalanan ke summit dari pos 3 itu memakan waktu sekitar 3-4 jam. 3-4 jam buat ke summit, ke puncak, belum lagi turunnya ke base camp. Belum lagi dari base camp turun ke bawah. Gue langsung ngerasa, oke, minuman gue nggak cukup nih. Udah muncul tuh pikiran kayak gitu kan, minuman gue nggak cukup. Snack juga tinggal dikit. Baju juga kondisi kita udah chaos banget karena kemarin capek, baju basah, stamina juga udah nggak ada. Terus tidur juga kurang karena malam gitu nggak bisa tidur ya, berisik. Ada suara hewan, ada musang, ada suara apa lagi tuh, banyak dah. Tiba-tiba mulai muncul tuh pikiran-pikiran kayak gitu. Gue deg-degan ya, terus gue nggak tahu ini apa yang gue rasakan gitu, kayak tiba-tiba deg-degan aja. Terus gue pegang, gue coba napas gitu, kayak latihan pernapasan gitu, tapi lah kenapa tetap deg-degan ya? Terus udah mulai muncul pikiran kayak, wah ini kayak gue nggak bisa summit nih. Gue udah memutuskan sendiri kayak, gue nggak bisa summit, karena buat naik ke puncak aja itu butuh waktu 4 jam. Belum lagi pas turun mungkin 3 jam lah karena lebih cepet. Itu pun baru sampai camp. Belum kita turun lagi ke bawah. Nah, gue tuh udah mulai ngerasain kayak, aduh gue pengen buru-buru pulang, ngerti gak sih? Ada rasa itu, gue pengen buru-buru pulang. Terus gue mulai mikir kayak, kalau misalkan gue nggak naik gunung nih, gue ada di rumah, gue pengen makan, gue tinggal pesen. Gue pengen minum kopi, gue tinggal pesen. Gue pengen keluar nonton bioskop, gue tinggal keluar. Cuman nih di posisi sekarang gue nggak bisa. Gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Gue udah mulai mikir buat oke, pertama gue akan coba ngomong ke tour guide atau porternya kalau gue nggak bisa nih buat naik, tapi gue juga nggak bisa ada di sini sekarang, gue butuh turun. Cuman kan nggak mungkin terjadi ya. Jadi skenario berikutnya adalah ya mau nggak mau gue nggak ikut summit, teman-teman gue aja, gue nunggu di sini. Tapi kan gue harus nunggu mereka naik 4 jam, turun lagi 3 jam, terus habis itu baru bareng-bareng turun. Itu belum tentu gue juga kuat tuh turunnya. Udah mulai muncul kayak gitu. Terus gue ingat si Gea di tenda sebelah, dia katanya punya, dia bawa obat kan, dia bawa obat buat kalau tiba-tiba muncul anxiety atau panic attack-nya. Terus gue juga nggak tahu kan apa yang gue rasakan ini, panic attack atau anxiety, karena gue nggak pernah ngerasain ini. Akhirnya gue bangun, terus lu juga bangun kan? Devin kebangun karena matrasnya kempes, jadi dia tidur tajam tuh kena tanah. Terus gue berdiri kan kayak Undertaker tuh, set duduk, Undertaker tuh, duduk terus karena gue sadar si Devin bangun, Vin, ya kok, kayak gue nggak bisa, kayak gue sakit deh. Hah? Kenapa lu? Ya gitu kan? Iya keluar statement tuh. Terus gue bilang, kayak gue nggak bisa ikut ke summit deh. Hah? Kenapa kok? Iya ini, alasan gue rasional kan? Iya ini lihat aja, minuman kita tinggal 1. Naik ke atas 4 jam, turun 3 jam, belum kita turun lagi ke bawah. Kayak nggak cukup ya, Dipin. Iya juga ya gue ya. Lu mulai berpikir sama kan? Iya, gue udah mikir sama. Lu juga mulai berpikir, iya juga ya, kayak kita nggak kuat deh summit. Udah mulai muncul kayak gitu. Bukan cuma gue doang yang ragu, ternyata si Devin juga ragu. Kalau si Calvin kan masih tidur tuh, enak tuh. Gue bilang ke Devin, Vin, kayak gue akan minta obat ke Gea deh. Besok gue ke sebelah tuh, gue memutuskan buat keluar lagi dengan kondisi sepatu dan kaos kaki basah. Gue bangunin Gea. Lama, akhirnya udah gue buka aja tendanya kan, gue angkat tendanya. Nah. Habis itu gue bangunin, dia tuh dalam sleeping bag, tertutup, udah kayak mumi anjir. Dia pakai AirPods, pakai motep, terus gue bangunin, gue pakai flash kan. Kaget tuh dia kayak, ih apa nih digerebek? Itu point of view-nya Gea tuh kayak gitu kan. Cuman gue langsung bilang ke Gea, ini gue deg-degan nih, gue kayak nggak bisa ikut summit deh. Gue boleh minta obat lu nggak? Gitu, hah kenapa Pin? Ini kan baru bangun juga kaget tuh kayak digerebek. Terus akhirnya gue minta obatnya, terus gue boleh minta air sekalian nggak? Gue minta air kan, minum langsung. Gue bilang, ya nanti gue coba tidur lagi ya. Coba nanti kita lihat bangun gimana gitu. Akhirnya gue coba tidur lagi. Nah cuman gue takut buat tidur lagi, karena gue takut kalau gue nggak bangun lagi kan gue nggak tahu ya. Takut tuh mulai kayak cewek gue nih. Kan gue nggak bisa chatan kan karena nggak ada sinyal. Cewek gue nggak tahu nih kalau kondisinya dari pos 2 ke pos 3 kehujanan, chaos. Terus sekarang gue ngerasain kayak gini. Apa jadinya kalau gue nggak bisa pulang? Apa jadinya juga kalau misalkan anjing gue Salmon di rumah, gue nggak pulang lagi tuh. Udah mulai muncul tuh pikiran-pikiran kayak gitu tuh. Terus akhirnya gue coba, ya udahlah, pelan-pelan napas. Terus habis itu cobalah buat tidur. Kebangun nih, tiba-tiba kebangun lagi berikutnya itu Calvin sama Devin udah bangun tuh. Gea di depan udah ngomong sama porternya sama Mas Ucil buat, Mas ini nanti ada satu yang teman kita yang stay di sini, tolong ditemenin ya. Terus gue udah bangun, gue udah sadar tuh kalian ngobrol.
lagi mau masak Indomie kan, masak Indomie. Terus gue kayak udah lebih tenang kayaknya ya. Terus gue mulai bangun lagi, gue Undertaker lagi set. Terus gue bilang, gas, gue ikut. Iya kan, gas, gue ikut. Sinematik banget, cuman nggak direkam tuh. Terus besok kami makan Indomie, pakai nugget. Terus ya itu udah jam 12 malam lewat ya. Jadi itu gue ulang tahun. Iya kan, ulang tahun nih. Ulang tahun ke-28 dirayakan di pos 3 dulu ya. Dimulai dari makan Indomie sama nugget. Terus akhirnya setelah selesai makan, gue kayak ngelihat tas buat summit gue. Oke, isinya cuma satu doang, air, Pocari Sweat tuh ada satu tuh, tinggal udah gue minum tuh. Oke, gue akan coba naik gas. Kami pakai headlamp karena kondisinya gelap ya. Terus kami mulai mendaki ke atas. Dari pos 3 ke Sunrise Camp itu sekitar 15-20 menit. Mantap. Ini kita di mana? Tahu. Bentar lagi nyampe summit ya. Yes. Gila. Wah, ini cuma kelihatan headlamp doang. Ya. Kita sekarang di ketinggian 2770. Berarti yakin gue main kompas. Gila. Capek banget. Elevasi sekitar 300 meter lagi. Ya, Apa tuh elevasi 300 meter? naik. Oke. Ngapain? Aduh, jadi nih gue lanjut lagi pas udah di atas. Ini nggak gue rekam karena posisinya tuh nggak enak banget buat keluarin kamera tuh, susah banget, gelap. Pokoknya tahu-tahu ini udah terang lah. Ini udah terang karena gue baru sempet buat ngeluarin kamera lagi karena tuh bener-bener kami tuh survive kami struggling buat mendaki ke atas, posisi gelap gitu. Dan treknya tuh ke puncak tuh, kalau Sindoro tuh treknya gimana ya jelasinnya ya? Nggak untuk pemula pokoknya. Nggak untuk pemula sih. Kami kena scam ya, kena tipu ya sama Gea ya. Ini udah bagus banget. 6 lagi kali ya. Cukup banget. Seperlapan. Nih view pertama gue di umur yang baru. Gokil. Apa deh bang? Sama-sama bang, terima kasih. Gila, nggak nyangka mendaki dari gelap sekarang sudah terang. Beneran. Bagus banget tuh Gunung Sumbing. Dan masih banyak gunung-gunung lainnya. Kalau dibilang capeknya terbayarkan sih, kebayarkan lah ini. Gila ya. Kebayarkan lah. Puncak sudah di depan mata, dikit lagi. Bisa. Detik-detik.
Ya, di umur 28 tahun ini akhirnya gue mendaki Gunung Sindoro. Ini pertama kali mendaki gunung dan langsung Sindoro. Jadi ini dia, gue mengawali umur 28 dengan ini. Mantap. Gila effortnya. Keren semuanya. Tamat. Tamat bro. Dah. Sekarang tinggal foto. Ayo foto yuk. Jadi sampai di puncak itu jam 6.55. Jadi memakan waktu tuh total dari pos 3 dari campground itu ke puncak itu 4 jam lebih dikit. Lewat estimasi dikit, dan itu juga kami, gue sama Devin tuh apalagi, kita paling belakang ya berdua ya. Kita paling belakang tuh tiap 10 langkah. Bentar Pin. Terus lihat ke bawah, ya kan. Terus cara buat jalan ke atas lagi tuh kayak, lihat Pin, ada batu yang itu. Oke, kita berhenti di batu yang itu ya. Oke, naik 10 langkah ke batu yang itu, stop. Istirahat, terus lihat. Nah, itu ada batu yang hitam Pin. Kita ke situ ya, oke. Naiknya benar-benar pelan-pelan, ngerangkak tuh ya kan. Sebelum naik gunung ya, kan kami nonton Interstellar ya. Gue sih udah ngejok dari awal nih. Kami nonton Interstellar bareng sama Devin. Gue udah bilang, Interstellar aja, si Cooper nih, itu bisa ke Saturnus. Itu susah banget loh, berapa tahun. Masa kita ke puncak Sindoro ya nggak bisa kan? Iya kan? Cuman itu tuh, pikirannya itu tuh nggak muncul pas kami naik. Nggak ada tuh. Kita ngomongin Interstellar nggak ada tuh. Hilang. Kesombongannya hilang tuh. Di puncak itu sekitar 20 menit. Terus ya posisi di puncak tuh, pas udah nyampe puncak tuh rasanya kayak lega. Kayak ini tinggal turun doang, dan ya udah, masa nggak bisa sih turun doang gitu. Turun tuh memakan waktu sekitar 2-3 jam, jelas lebih cepat dibandingkan naik. Itu juga gue sama Devin posisinya paling belakang dah. Pokoknya kami lewat jalur baru ya. Jalur baru bisa ngeliat kayak apa? Padang rumput tuh, itu bagus banget. Sampai camp berberes makan nasi goreng. Wah, itu makan semangat banget ya, kayak ngerasa hidup lagi kayaknya ya. Ngerasa hidup lagi karena enak gitu. Kapok gak? Hah? Kenapa pertanyaan pertama langsung itu? Nih, jadi ceritanya ya, awalnya kan beliau nih, namanya Gea, udah pernah naik gunung, sering. Nah, terus kita bertiga nih, yang cowok-cowok gak pernah naik nih. Ya kan, terus gue iseng aja, kita naik gunung yuk, naik gunung. Terus langsung kan, salaman tuh pas Imlek kan nih. Pas Imlek langsung salaman, wih Sindoro deal ya, bikin grup segala macem. Dan disinilah kita sekarang, tidak ada yang omdo ya. Walk the talk. Apa? Walk the talk. Walk the talk. Gue sih udah hampir gak mau naik summit ya. Sama Devin juga udah hampir gak mau naik summit. Kenapa lu Bin? Apa yang terjadi memang? FOMO gue. Ini kalau gue persediaan udah menipis menurut gue. Jadi gue ngitung-ngitung lagi kayak kayak nggak bisa deh. Kalau gue ya. Kalau lu? Udah capek banget aja udah. Capek banget. Terus kita kan apa? Cerah-cerah mantap. Langsung hujan. Gimana nih? Karena hujan nih. Langsung nggak fit gitu loh. Coba nih Gea yang sebagai yang udah sering naik gunung. Ini gimana pengalaman naik gunung Sindoro? Mantap. Lu udah menamatkan 3S. 3S. Selamat Sumbing Sindoro. Yang terakhir Sindoro. Nah, gue tunggu kalian 3S juga. Nah, gue nonton S1, vlog ya. cukup S1 aja. Loh, kenapa? Emang kapok? Pertanyaan deh. Emangnya kapok? Seru kan? Gue jujur lumayan kapok ya. Apa Karena yang bikin lo hujannya kapok? kan. Karena hujan. Ya udah, berarti next Oh ya. ini karena hujan dan kita setenda tuh bertiga. Iya. Itu pusing banget tuh Nggak bisa. Lebih ke arah karena sempit kan? Iya. Bukan karena bertiganya kan? Bukan. Dan Kalau misalkan semua yang tapi- proper. Iya, bener-bener tapi gede luas. iya. Jas hujan harus cari yang proper. Bener, jas hujan harus cari yang proper. Walaupun berat, bawa. Percaya Pakai bawa. kaki-kaki. Bawa sendal. Sendal. Sendal itu Ada kagak penting. bawa sendal? Gua Kita kan bilang, kita mau pakai sepatu aja lah keluar ini hujan kan. Hujan tuh kaos kaki basah nggak enak banget. itu kaos kaki bisa gue peres. Iya makanya. Masih basah sampai sekarang loh. Sebagai Agung nih anak gunung, 3 semboyan gunung. 1, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Jangan ambil apapun kecuali gambar. Jangan bunuh apapun kecuali waktu. Kelas velocity. Gokil. Pas mau turun ke bawah lagi, kan kondisinya kan gue ACL ya, dan tenaga gue tuh udah nggak ada gitu kan. Dan Mas Ucil nih sebagai porternya tuh kayak inisiatif buat nanti tas carrier-nya dibawain aja. Terus gue langsung, gimana? Tas carrier gue dibawain sama lu? Tas carrier gue itu dimasukin ke tas carrier-nya Mas Ucil. Di atasnya lagi itu ada tas carrier-nya Gea, karena Gea kan juga lututnya kan bermasalah juga kan. Dan Mas Ucil ini, wah itu kan badannya kecil banget, lebih kecil dari lu Zam. Segini lah Mas Ucil, sumpah. Dia masih umur 22 kan. Cuman kenapa kita panggilnya Mas ya? Dia bawa
carrier 3 orang. Dia kecil banget, dia bisa bawa itu. Dan katanya kan biasa, itu biasa aja. Dan gue kagak pernah lihat porter keringetan. Kagak ada keringetnya, dan ini sambil ngerokok kan. Kayak buset, bang, nih superhuman anjir, gila banget. Jam 3 sore itu akhirnya kami udah sampai base camp lagi. Pas turun tuh kami nggak banyak rekam karena udah fokus. Udah turun aja lah ya, biar cepet sampai gitu, biar cepet pulang. Turun dari pos 3 ke base camp itu sekitar 2 jam. Nah terus habis itu kami sampai di base camp. Habis itu kami ke rumah Mas Ucil buat berberes dan mandi ya. Terus ingat kan kami ada porternya, ada satu nih Mas Ucil, sama ada satu lagi temennya Mas Ucil yang emang udah nyiapin tenda. Kan kami siapa? Mas Pondel. Ya sama Mas Pondel tuh. Mas Pondel kan yang lebih belakang dari kita karena kami turun duluan, habis itu Mas Pondel baru nyusul. Kita lagi depan rumah ini ya Mas Ucil ya, nunggu ganti-gantian mandi. Tiba-tiba gue ngeliat si Mas Pondel nih. Tiba-tiba Mas Pondel depan gue. Terus dia kayak main HP aja gini. Kayak udah nyampe, kayak mau berkunjung ke rumah teman. Maksud gue, bang, lu kan baru dari atas sama kayak kami gitu, kok lu bisa biasa aja kayak ke rumah temen doang, buset kagak ada keringetnya. Gue lihat dia nyantai aja gitu, datang kayak main HP, masuk ke rumah, masuk ke teras, duduk. Lah bang, kan lu bawa tenda banyak banget tuh. Kagak ngerti gue. Tapi berempat emergency blanket tuh ngaruh banget sih. Nempel semua. Buat. Menikmati alam dulu bre, kan? Duduk dulu, padahal istirahat, kita capek. Atau alasannya satu lagi, bentar foto dulu. Foto dulu lah. Makanya tadi kita bayar foto pas summit ya. Ntar lagi nyampe pos 2, lagi turun. Jadi kesimpulan dari naik gunung tuh gue kapok, tapi nagih gitu. Kapoknya tuh karena apa ya? Ya gue memproses kekapokannya tuh pas yang pertama kali naik gunung, terus langsung dapet hujan, chaos banget tuh buat gue. Tapi mau nggak mau kan harus naik gitu, harus tetap keep going. Dan sebenarnya kalau dibandingkan sama laut atau pantai juga, gue dari awal kayaknya walaupun gue belum pernah naik gunung, gue pasti akan lebih suka gunung gitu. Karena kalau laut gitu, pantai itu kan laut di air, dalam air tuh bukan habitat kita ya manusia ya. Cuman kalau di atas tuh masih gimana ya, kalau jatuh tuh masih di atas lah gitu ya, masih di tanah gitu. Cuman kalau di laut, kalau misalkan lu jatuh, tenggelam dan segala macem, lu mungkin ketemu ikan yang ada lampionnya tuh udah serem tuh. Cuman itu terlalu ekstrim. Dan ya yang gue pelajari adalah puncak bukan segalanya. Karena gue juga udah sempet pengen nyerah, kayak oke, gue nggak bisa. Nah ini pas yang gue panic attack itu, gue udah sampai mikirin skenario video ini nih, vlog ini akan gue upload dengan ya gue nggak bisa nyampe puncak, cuman seenggaknya gue udah mencoba gitu. Tapi kan lebih baik gue mencoba tapi gagal dibandingkan nggak mencoba sama sekali. Gue udah sampai kayak gitu tuh. Dan gue udah sampai mikir, oke, ini komen-komennya pasti akan isinya semangat Bang Kevin. Kayak gitu-gitu, ngerti gak sih? Kayak gue udah mikir sampai situ, sejauh itu kayak semangat Bang Kevin, mungkin next bisa coba lagi. Gitu, gue udah sampai kayak gitu. Cuman ya dari pengalaman naik gunung pertama kali ini, walaupun kapok ya, cuman gue pengen lagi sih. Apa yang bisa dipelajari adalah kita tuh sebagai manusia, anjir ini filosofis banget. Ya, bijak banget ya gue habis naik gunung ya, habis turun gunung. Kita tuh nggak ada apa-apanya ya, kita kecil banget. Di alam tuh lu nggak bisa, lu nggak bisa mengontrol cuaca segala macem. Lu cuma bisa mengandalkan diri lu dan teman-teman lu gitu. Jadi kami naik bareng dan kami juga harus turunnya bareng gitu, ya nggak sih? Sebenarnya naik gunung tuh nggak cuma tentang puncak, tapi tentang turun dengan selamat. Terus yang paling penting juga sebenarnya belajar buat mempersiapkan mental ya. Dan ini next nih, kalau misalkan naik gunung lagi, secara mental sih pasti udah lebih siap ya. Udah lebih oke. Kita intinya ini sih, jangan terlalu memaksakan kemampuan, harus sadar sama kemampuan diri sendiri juga. Cuman kebetulan aja gue juga ada teman-teman yang kayak ya support juga dan akhirnya kami bisa sampai puncak bareng-bareng dan bisa akhirnya pulang dengan selamat bareng-bareng. Dan pas nyampe Semarang ya, wah kami jokesnya udah anak gunung banget ya. Pokoknya ngeliat lahan luas dikit, base camp apa nih? Gitu ya. Pas jalan kaki di trotoar Semarang tuh kayak, mana nih obstacle-nya nih? Gitu. Terus kayak, next Sumbing kali ya, Gunung Sumbing gitu. Gunung Sumbing kan esnya Salomon ya. Tandanya harus beli sepatu baru nih. Udah sampai begitu ya. Sampai akhirnya kami udah planning lagi dan rencana dekat akhir tahun ya, kami mau naik. Iya kan, di grupnya tuh pada gas. Dan sebenarnya juga bukan buat achieve apa-apa sih. Emang prosesnya aja ya. Enak ya, asik ya. Asik, ketemu sama pendaki juga, terus ngobrol, sharing, saling support. Kami nggak menemukan yang toksik lah ya. Enak gitu pengalaman pertama, walaupun kapok tapi ya seru juga. Dan lu tau gak sih, gue kan di FYP TikTok gue, FYP Explore Instagram semua tuh, itu udah muncul yang gunung-gunung semua tuh. Ada Porter Rinjani tuh yang betisnya gede banget tuh.
Terus abis itu diceritain ada porter yang bawa domba ke atas tuh. Tuh buset. Tuh lu bayangin jadi dombanya gimana, kayak bang kenapa bang naik bang? Ada kan? Aduh. Jadi ceritanya itu aja pengalaman gue naik gunung. Jadi banyak ya, itu gue sengaja ya, gue di video ini gue nggak cuma nampilin klip doang kayak pas liburan ke Vietnam atau Jepang, karena gue rasa masih banyak yang bolong-bolong, jadi harus gue tambal dengan gue ngomong di depan kamera seperti ini. Cuman kesimpulannya ya, naik gunung itu mantap. Jadi sekian ceritanya, semoga lu mendapatkan apa ya, sesuatu gitu dari sini, dan siapa tuh juga menginspirasi lu buat naik gunung. Cuman balik lagi sih, ingat lagi pokoknya jangan terlalu fokus sama puncak sih. Lu harus naik gitu. Lu tujuan dari naik gunung adalah turun dengan selamat sih, menurut gue itu sih. Jadi kalau emang nggak bisa dapat puncak, kondisi nggak memungkinkan, fisik lu juga secara mental juga nggak ini, menurut gue nggak usah dipaksakan, tuh nggak apa-apa banget gitu. Ada next time. Jadi mungkin itu aja kata-kata hari ininya ya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga. Weh, gitu aja bang.